البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah rasail yang syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Disimak baik-baik kitabnya. Kita masih berada pada tempat yang keempat atau pembahasan yang keempat seputar 6 pelajaran penting tentang sirah an-nabawiyah, yaitu kisah Abu Talib Abdul Manaf, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita perhatikan bagaimana pembelaannya terhadap agama Islam, betapa besarnya pertolongan dan juga dukungan yang diberikan Abu Talib kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam mendakwakan agama Islam. Namun itu semuanya sia-sia. Itu semuanya apa? Sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena Abu Talib sendiri tidak mau mengikuti, tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini sebagai pelajaran penting. Walaupun kita bela al-haq, bela Al-Quran, bela as-sunnah, kemudian membid'ahan kebid'ahan yang ada, dan juga meyakini syirik itu haram, bid'ah itu haram, kemudian menyesatkan orang yang sesat. Tapi kalau kita sendiri tidak mengikuti, tidak mengamalkannya, itu nggak bermanfaat. Cuman benarkan saja. Si fulan itu yang benar, si fulan itu di atas al-haq. Dia meyakini tapi dia sendiri yang ngikuti, itu nggak bermanfaat. Seperti ini, lihat ini, Abu Talib. Dia meyakini agama Islam itu benar, agama yang nomor 1, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam itu benar, dakwah al-haq. Tapi Abu Talib nggak ngikuti. Bermanfaat atau tidak? Nggak bermanfaat. Bahkan dia di neraka mendapatkan adab siksaan yang sangat pedih, siksaan yang sangat mengerikan, walaupun dikenal dengan siksaan yang paling ringan, yaitu berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, wal'iyadzubillah. Sebagaimana kemarin kita nukilkan tentang bagaimana dahsyatnya neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Allah Ta'ala mengatakan, yauma naqulu li jahannam hal imtalati wa taqulu hal min mazid. Itu suatu hari yang kami katakan kepada neraka jahanam, kamu sudah penuh belum? Kemudian neraka jahanam mengatakan, apakah masih ada tambahan? Bayangkan, masih butuh tambahan lagi. Karena neraka penghuninya adalah dari kalangan jin dan manusia, sebagaimana janji Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Nah, kemudian juga berkata Allah Ta'ala, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Di situ menunjukkan bahwa jin dan manusia adalah penduduk neraka jahanam kebanyakannya. Nah, yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan syarahnya, perhatikan baik-baik. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan asbahullah, setelah beliau menukilkan ayat seputar hidayah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad
tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Kata beliau, lihat itu penjelasan Syekh Shalih Fauzan, fadalla, disimak kitabnya ya. Hadza ala anna madhal Islam wa madhar Rasul, ini menunjukkan bahwasanya memuji Islam dan memuji Rasul, wa i'tiqad anna al-Islam haqqun wa anna ar-Rasul haqqun min ghairi ittiba'i lir-Rasul, lihat ini, dan meyakini bahwasanya Islam itu benar dan Rasul itu benar, tapi tanpa mengikuti Rasul, cuma meyakini toh, meyakini bahwasanya Ahlus Sunnah itu benar, yang diajarkan itu benar, tapi dia nggak ngikuti Ahlus Sunnah, dia malah gabungnya sama orang-orang hizbiyin, gabungnya sama ahlul bid'ah wad dalal, gabungnya sama ahlul batil, nggak bermanfaat kalau cuma meyakini saja. Paham ya? Lihat ini, anna dzalika la yanfa', masya Allah, dijelasin bahwasanya itu semuanya nggak bermanfaat. Pembelaan dia kepada agama Islam, pembelaan dia terhadap Rasul, kemudian keyakinan dia bahwasanya Islam itu benar, Rasul itu benar, tanpa mengikuti Rasul, apa kata beliau? Anna dzalika la yanfa', itu semuanya nggak benar, nggak bermanfaat. Wa annahu la budda min ittiba'ir Rasul alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya orang tersebut harus mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan bela tok. Jadi kalau antum atau kita bela al-haq, meyakini Al-Qur'an itu benar, as-sunnah itu benar, ahlus sunnah wal jamaah itu adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, tapi kita nggak ikut, nggak mengikuti as-sunnah, nggak mengikuti Al-Qur'an was sunnah, itu nggak bermanfaat, nggak bermanfaat ya, sampai kita mau mengikuti dan mengamalkannya, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan keyakinan. Kita lanjutkan lagi, perhatikan. Li'anna hadza law kana yanfa'u nafa'a Abu Thalib, kalau seandainya pengakuan ini benar dan bermanfaat, niscaya bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib, tapi buktinya enggak bermanfaat. Abu Thalib diberi syafaat oleh Rasulullah alaihi wasallam, hanya syafaat yang bentuknya apa? Takhfif, memperingan adab saja. Wa illa kekal abadi di situ. Coba, enggak bermanfaat sama sekali. Fa innal iqrara bi anna al-islam haqqun wa anna ar-rasul shadiqun, dikarenakan sesungguhnya, perhatikan situ, menetapkan bahwa Islam itu benar dan Rasul itu jujur benar, ma'al mudafa'ati 'anil Islam wa himayatul Islam, bersamaan apa? Membela Islam dan menjaga Islam. Kullu hadza la yanfa' illa ma'al tiba', itu digaris ya. Semuanya ini enggak bermanfaat kecuali bersama ittiba'. Ini penting sekali. Jika kita bela Al-Qur'an, bela sunnah, bela ahlus sunnah wal jamaah, bela sunniyin, salafiyin, tapi kalau kita nggak ikut, nggak ngikutin Al-Qur'an sunnah, kita sendiri tidak mau mengamalkannya, nggak bermanfaat. Wal'iyadzubillah, nggak bermanfaat. Kalau cuma sekedar bela saja ya. Naam, kata beliau, kullu hadza la yanfa' illa ma'al ittiba'. Ini semuanya nggak bermanfaat kecuali bersama ittiba', yaitu mengikuti. Wa illa fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yu'ayyid hadzal din birrajulil fajir. Hadisnya ini masyhur, ma'ruf, sahih. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Diperhatikan ya. Karena kata beliau, kadangkala sebagaimana perkataan Rasulullah alaihi wasallam, innallaha, kadangkala sesungguhnya Allah taala yu'ayyid hadzal din, menolong agama ini birrajulil fajir, melalui orang yang jahat. Jadi yang memimpin orang jahat, orang zalim, non-Islam, bukan orang muslim, tapi malah agama Islam ditolong. Itu kadang-kadang seperti itu. Faham ya? Bukan berarti agama mereka benar, bukan. Bukan berarti bahwasanya mereka di atas salak, bukan. Tapi apa? Sunnatullah jalla wa ala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala menolong agama tersebut melalui orang-orang jahat, orang-orang fajir. Na'am, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Fala budda minal ittiba', maka harus
Ittiba' itu mengikuti. Harus mengikuti ya. Fala tanfa'ul mu'awanah wal madha fala tanfa'ul mu'awanah wal madh wal himayah lil Islam wa ghair dzalik walal qaraba min ar-rasul biduni ittiba'illah. Masyaallah, lihat ini. Maka enggak bermanfaat menolong, memuji, menyanjung, menjaga agama Islam dan yang selain itu, dan juga tidak bermanfaat pula kedekatan, kekerabatan dengan Rasul alaihi salatu wassalam biduni ittiba'illah, tanpa mengikuti beliau. Syahidnya berarti apa? Ittiba'. Syahidnya adalah ittiba'. Jadi kalau kita mengaku cinta Allah, ikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Artinya apa? Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta Allah, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan keyakinan. Bukan sekedar apa kemarin? Slogan. Bukan sekedar slogan. Kalau cuma slogan, orang ngaku-ngaku banyak. Kami Ahlussunnah, kami Sunniyun, kami Salafiyun. Tapi apa? Tapi senang open donasi. Senang penggalangan dana. Senang berdakwah dengan live streaming. Foto, video. Mana sunnahnya? Mana salafnya? Apakah salah mencontohkan seperti itu? Tidak ada. La Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali. Makanya kalau cuma slogan, mengaku-ngaku banyak. Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Pantun yang masyhur. Setiap orang ngaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, tapi Laila enggak mengakui. Enggak mengakui hubungan tersebut. Maksudnya bagaimana? Orang banyak mengatakan Ahlussunnah, kami Sunni, kami Salafi, tapi Ahlussunnah berlepas diri dari pengakuan tersebut. Karena apa? Enggak mengamalkannya. Cuma slogan. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Kita lihat sini. Kata beliau, fahada amr Rasul alaihi salatu wassalam lamma mata 'ala al-kufri lam yanfa'hu Rasul alaihi salatu wassalam bi ikhrajihi minan nar raghma al-muhawalah. Lihat ini. Maka perhatikan ini, pamannya Rasul alaihi salatu wassalam tatkala mati di atas kekufuran, lam yanfa'hu Rasul alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untuk mengeluarkan pamannya dari siksaan api neraka. Raghmul muhawalah, walaupun berupaya untuk apa? Muhawalah, berupaya mengentaskan dan menyelamatkan, enggak bisa sudah. Naam. Detik-detik akhir daripada hayatnya, lihat, daripada kehidupannya, ditalkin enggak mau. Sudah dijamin padahal ya, kalimatan uhajulaka biha indallah. Dijamin kalau pamannya itu mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, selamat insyaallah. Tapi enggak mau pamannya. Allah musta'an. Ternyata pengaruh apa kemarin? Pengaruh teman duduk yang jelek. Ya, teman duduk yang jelek itu berbahaya. Imbasnya bisa ke orang tersebut. Nah, barakallahu fiik. Lihat, kita lihat di sini, perhatikan. Wa manahullahu minal istighfar lahu, dan Allah Ta'ala melarang Rasulullah SAW memintakan ampunan buat pamannya. Lihat, dilarang. Karena memintakan ampunan untuk orang-orang kafir haram, enggak boleh. Kalau orang kafir itu masih hidup, hidayah nomor satu. Doakan hidayah dulu. Hadahumullah, Allah yahdi, hidayah dulu. Paham ya? Kalau udah mati orang kafir, jangan pernah didoakan ampunan. Enggak akan diampuni. Antum doakan ampunan, enggak akan diampuni. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja. Engkau mintakan ampunan untuk mereka atau tidak, Allah Ta'ala enggak akan mengampuni orang kafir. Na'am barakallahu fiik. Allahul musta'an. Na'am. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, wa qala innaka la tahdi man ahbabta, dan Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah orang yang kau cintai. Hidayah apa di sini? Hidayah apa yang manusia enggak mampu memberikan kepada orang lain? Hidayah apa? Taufik. Karena hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Antum dan kita semuanya
Mungkin saja bisa mengarahkan, membimbing, mendakwakan, mengajak kepada kebenaran, tapi untuk menguasai hatinya, orang yang kita dakwai menerima dakwah kita, belum tentu bisa. Kenapa? Karena kaitannya hidayah taufik. Paham? Kaitannya dengan hidayah taufik, kita nggak bisa menguasai hati manusia. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak akan mampu menguasai hati mereka. Wa qala ma kana lin nabiy wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Perhatikan ini. Tidak sepantasnya, tidak selayaknya seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrikin. Walaupun orang musyrikin tersebut adalah karib kerabatnya sendiri, walaupun bapaknya sendiri, walaupun ibunya sendiri. Lihat kisah Rasulullah SAW waktu itu pernah minta izin kepada Allah Ta'ala. Ista'dantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'danni. Lihat, sesungguhnya aku minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan buat ibuku. Diizinkan enggak? Falam ya'danni, enggak diizinkan. Aku enggak dikasih izin. Kenapa kira-kira? Karena ibunya musyrikah, ibunya kafirah. Paham ya? Nah, makanya enggak dikasih izin. Wasta'dantuhu li azura qabraha fa'adina li. Akhirnya aku minta izin lagi untuk mengunjungi kuburannya. Kalau ziarah kubur, mengunjungi kuburan enggak masalah, karena tujuannya untuk apa? Mengingat kematian. Diizinkan beliau. Syahidnya mana? Falam ya'danni. Ketika memintakan ampunan enggak diizinkan. Nah, kita baca dikit lagi, perhatikan. Wallahu jalla wa ala yaqul qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah wal ladzina hum bi ayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi. Pertanyaannya, apa itu ummi? Nabi kita dijelaskan termasuk sifatnya dan ciri-ciri beliau adalah ummi. Nabi yang ummi. Apa itu ummi? Sudah kita lewati berkali-kali. Apa itu ummi? Nah, barakallahu fiik. Ummi. Naam, ahsan. Alladzi la yaqra wa la yaktub. Alladzi la yaqra wa la yaktub. Orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu namanya ummi. Naam. Kita lihat, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'ur nur lam yaktabi biqaulih. Allah Ta'ala enggak mencukupkan dengan ucapannya amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu, bal qala wattaba'uhu. Ini lagi syahidnya nih, wattaba'un nura. Jadi enggak cukup kalau cuma bela, menolong, enggak cukup, tapi mengikuti. Lihat ini, pamannya Abu Thalib, pamannya Rasulullah itu Abu Thalib, itu nolong enggak? Nolong. Bela atau tidak? Bela. Ngikuti enggak? Enggak, itu sebabnya. Poinnya itu yang penting. Kalau cuma bela, kita bela Ahlussunnah, bela al-haq, bela al-sunnah, bela tok ya, benarkan tok, tapi enggak mengikuti, ya sama saja. Kalau bahasa Jawanya podo wae. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jangan. Kalau kita bela, menolong, membantu, ikuti. Paham ya? Jangan cuma benarkan tok. Wah, Ahlussunnah itu yang benar. Dakwahnya itu sangat sederhana, ala kadarnya, enggak minta-minta, la tasawul, wala yayasan, wala organisasi, wala lembaga, wala parlemen. Dakwahnya simple. Tapi anak enggak ngikutin. Podo wae. Sama aja lo gitu. Paham ya? Gimana dia benarkan, nolong, bantu, tapi dia enggak ngikutin gitu loh. Paham ya? Malah dia apa? Gemarnya, senangnya, gaulnya sama orang hizbiyin. Sama orang-orang pengekor yayasan, sama orang-orang yang suka open donasi. Jam'ut tabarru'at laisat min simati ahli sunnah. Mengumpulkan dana open donasi bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnati wal Jamaah, kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih dalam kitab Dhammul Mas'alah. Jam'ut tabarru'at
laisat min simati ahli sunnah. Penggalangan dana, open donasi bukan termasuk ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati, jangan mau dibodoh-bodohin. Bal qala wattabu'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan setelah mereka menolong, mendukung, mengikuti cahaya yang telah diturunkan bersamanya, Al-Haq, Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kita tutup yang terakhir, perhatikan. Fahada yadullu ala anna madhal Islam wastana ala Islamul muslimin. Simak kitabnya ya. Ini menunjukkan bahwasanya memuji Islam, menyanjung Islam dan kaum muslimin, wa annahum ala haq, bahwasanya kaum muslimin di atas al-haq, wa anal kufara alal batil, bahwasanya orang-orang kafir di atas kebatilan, wa anna syirka batil, dan bahwasanya kesyirikan adalah kebatilan. Kullu hadza la yakfi wa annahu la budda min al-ittiba'. Di garis itu. Kullu hadza la yakfi wa annahu la budda min al-ittiba'. Ini semuanya enggak cukup, bahwasanya itu semua butuh ittiba', mengikuti, bukan sekedar bela saja. Kalau bela ya banyak. Sebenarnya antum itu yang benar ya akhi. Antum itu sebenarnya yang benar. Tapi berat anak ikutinnya. Seberat apapun diupayakan, barakallahu fiik, itu kebenaran. Orang masuk surga itu enggak ringan, enggak langsungan gitu ya. Ada beberapa yang dia benci, yang beberapa yang dia harus korbankan, yang harus dia lalui. Paham ya? Jadi kalau cuma benarkan saja tapi enggak ngikutin, enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat. Allahul musta'an. Faman kana yumdal Islam wa yusni alaihi wa yumajjiduhu, maka barang siapa yang memuji Islam, menyanjung Islam, memuliakan Islam, wa huwa lam yatruki syirka bal yad'u ghairallah, tapi dia tidak meninggalkan kesyirikan dan justru menyeru selain Allah, yad'ul asnam wal adrihah wal qubur. Perhatikan ini, menyeru berhala-berhala, menyeru bangunan-bangunan yang di atas kuburan, menyeru berdoa berkuburan. Fa inna hadhil umura la tanfa'uhu wa la tufidu syai'a. Maka semua perkara ini tidak bermanfaat, tidak pula memberikan faedah sedikit pun kepada orang yang melakukan tadi, karena enggak mengikuti gitu loh. Cuman bela tok itu enggak bisa. Nah, jadi kalau antum dan kita bela Al-Qur'an was sunnah, ikuti juga. Paham ya? Jangan cuman antum itu yang benar, masya Allah, antum itu yang benar, cuman berat, memang berat memang. Orang yang mengikuti kebenaran itu berat atau ringan? Berat. Kalau ringan apa namanya? Istirahat. Aneh itu. Nah, barakallahu fiik. Kalau mengikuti Al-Quran, sunnah, ngamalkan, memperjuangkan, mendakwakan, berat memang. Makanya kalau cuman antum yang benar ya akhi, masya Allah antum itu benar. Cumannya itu dihilangi gitu loh. Ayo ikuti, bismillah. Paham ya? Nah, makanya kalau orang hijrah dari kebid'ahan menuju as-sunnah, jangan cuma 30%. Upayakan semaksimal mungkin 100%. Setelah 100%, imam istiqomah di situ atau maju ke depan 105%. Jangan mundur ke belakang. Allahumma salim salim. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, fa inna hadhil umur la tanfa'u wa la tufidu syai'an law kanat tanfa' wa tufidu la afadat Abu Thalib ammar Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya pembelaan kemudian pertolongan tadi itu bermanfaat, menolong Islam, bela Islam bermanfaat, kalau enggak mengikuti bermanfaat juga, niscaya apa? Bermanfaat pula untuk pamannya Abu Thalib. Pamannya siapa ini? Pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib. Nah, barakallahu fiik. Tapi buktinya apa? Tidak bermanfaat. Fahadi mas'alatun daqiqah yanbaghi atanabbuh laha. Lihat ini. Ini permasalahan yang sangat daqiq, sangat barakallahu fiik, terperinci, sangat detail, yang selayaknya perhatian terhadapnya. Kesimpulannya barakallahu fiik, yang kita baca pada pertemuan telah lalu dan hari ini, bahwasan hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah taufik, perhatikan, sama hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah ad-dalalah wal irsyad, semua orang bisa mengarahkan, membimbing. Tapi hidayah taufik hanya siapa yang memiliki waqid. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, bisa enggak kita menguasai hati orang lain?
Nggak bisa. Bisa nyampaikan saja, menyampaikan, mengarahkan, membimbing. Makanya kalau orang berdakwah jangan maksa. Paham ya? Jangan maksa, tapi apa? Berupaya terus. Nah, berupaya terus ini bukan maksa ya, karena itu dakwah. Kalau cuma dakwah sekali nggak terima, berhenti, oh jangan. Paham ya? Terus mendakwakan Al-Qur'an dan As-Sunnah sambil mendoakan semoga mereka mendapatkan hidayah taufik. Wallahu a'lam bissawab. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.